Selamat datang di Ruang Kembang Diri. Saatnya bertumbuh, melangkah, dan jadi versi terbaikmu. Sekarang coba jujur. Siapa di sini yang merasa hidupnya itu ironi? Kalian sudah bangun sebelum subuh, pulang saat langit sudah gelap, bahkan sering lembur. Kalian sudah melakukan persis apa yang diajarkan orang tua kita, kerja keras. Tapi anehnya, realita finansialnya tetap sama. Gaji selalu habis di minggu kedua, tabungan kosong, dan utang entah kenapa makin menumpuk. Kita merasa terjebak kan? Kenapa kerja keras tidak otomatis membuat kita kaya? Jawabannya sederhana dan mungkin sedikit pahit. Kerja keras aja itu tidak cukup. Kerja keras tanpa arah yang jelas ibarat kalian berlari di atas treadmill. Keringat keluar, otot sakit, kalian sudah berusaha mati-matian. Tapi saat lari itu dihentikan, kalian sadar bahwa kalian tidak berpindah kemana-mana, hanya lari di tempat. Kita harus mengubah lari di tempat ini menjadi sebuah perjalanan. Di video kali ini, kita akan membongkar 3 alasan utama mengapa banyak pekerja keras tetap miskin secara finansial. Dan yang paling penting, bagaimana cara kita keluar dari jebakan ini. Langsung saja. Alasan pertama, salah fokus. Mayoritas dari kita terlalu fokus pada seberapa besar pendapatan yang kita hasilkan. Kita berpikir, kalau gaji saya 10 juta, pasti saya kaya. Padahal ini hanyalah ilusi. Kekayaan sejati itu bukan ditentukan oleh besaran gaji, melainkan seberapa bijak kita mengelola gaji tersebut. Mau gaji 20 juta pun, kalau pengeluarannya 25 juta, ya tetap saja minus bro. Fokus kita harus bergeser dari menghasilkan lebih banyak menjadi mengelola lebih baik. Alasan kedua, tidak punya sistem keuangan yang jelas. Bayangkan, uang itu seperti air. Kalau kalian tidak menyiapkan wadah, air itu akan mengalir begitu saja dan hilang tanpa jejak. Begitupun dengan yang namanya gaji, yang kalian terima setiap bulan. Begitu masuk ke rekening, kita langsung belanja. Bayar tagihan motor, bayar listrik, beli skin terbaru. Tanpa ada filter yang jelas atau pos prioritas keuangan. Pada akhirnya, kita membelanjakan sisa, bukan menyisihkannya. Akibatnya, uang itu menguap begitu saja. Sedih bukan? Karena tidak ada sistem yang menjaganya. Sistem ini macam-macam, bisa berupa alokasi dana darurat, investasi, atau anggaran tetap. Yang paling utama, kalian harus tahu prioritas kebutuhanmu sebelum mengalokasikan gajimu. Alasan ketiga. Dan ini yang paling berbahaya, yaitu terjebak mindset asal cukup atau survival mode. Kita bekerja hanya untuk memastikan bulan ini bisa tertutup. Pola pikir ini membuat kita selalu berada di tepi jurang finansial. Ketika terjadi sesuatu yang tidak terduga, misalnya sakit parah, atau yang paling sering adalah PHK massal seperti waktu COVID-19 kemarin. Seluruh rencana finansial kita bisa langsung runtuh. Tidak ada pertumbuhan sama sekali. Ya, karena tujuan kita selalu hanya bertahan hidup atau survival mode tadi. Kita tidak pernah berpikir jangka panjang. Yang penting cukup untuk bulan ini selesai. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari semua jebakan ini? Solusinya sebenarnya mudah, tapi tidak semua orang paham. Beruntung buat kalian yang menonton konten kali ini. Solusinya ialah mengubah strategi dengan niat dan konsisten. Ruang Kembang Diri sudah merangkum strategi yang sangat powerful untuk masalahmu ini. Solusi pertama, ubah pola pikirmu. Jangan lagi bertanya, seberapa banyak dan keras lagi saya harus bekerja. Tapi tanyakan, bagaimana uang bisa bekerja untuk saya? Pikirkan investasi, bukan hanya pendapatan. Karena dengan investasi, kalian bisa mendapatkan dividen atau bunga. Gak perlu banyak, sisihkan setiap bulan sedikit demi sedikit. Lambat laun pasti akan bertumbuh. Solusi kedua, bangun sistem sederhana. Begitu gajimu masuk, segera sisihkan minimal 10-20% untuk dana darurat atau investasi.
Ini terdengar mudah, tapi di awal akan terasa berat. Lakukan ini di awal, jangan menunggu sisa belanja. Kalau gajimu 6 juta, paksa sisihkan 1 juta. Kalau gajimu 3 juta, ya paksa sisihkan 500 ribu. Efeknya bisa kamu rasakan dalam setahun, kamu sudah punya belasan juta sebagai pegangan. Itu sudah menghilangkan mentalitas asal cukup. Ingat dan ingat terus ya, sisihkan dulu, baru belanjakan sisanya. Solusi ketiga, tingkatkan kemampuanmu atau upskillmu. Kerja keras tanpa peningkatan skill itu sama dengan kamu berlari di treadmill, kamu nggak akan kemana-mana. Orang yang penghasilannya bertumbuh adalah mereka yang berani belajar hal baru, mengambil sertifikasi, atau mencari usaha sampingan yang relevan. Jangan hanya mengandalkan tenaga saja, kamu lebih berharga dari apapun, tingkatkan nilai jual dirimu. Nah, sampai sini udah mulai terbuka kan pola pikirmu? Sekarang kuncinya ada pada dirimu. Mau kapan memulai untuk berubah? Jadi kesimpulannya, rumus kesuksesan finansial bukanlah kerja keras semata, melainkan kombinasi dari kerja keras, ditambah kerja cerdas, dan ditambah arah yang jelas. Kamu sudah kerja keras. Sekarang, waktunya kerahkan usaha itu ke arah yang tepat, sehingga hasil keringatmu benar-benar bisa membangun kekayaan, ketenangan, dan kendali atas hidup. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Jika konten ini bermanfaat, bagikan ke temanmu juga, agar kalian punya frekuensi yang sama untuk bertumbuh. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaikmu. Sampai bertemu lagi di Ruang Kembang Diri di konten berikutnya.